Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 3 di mata kuliah Etika Profesi akan mempresentasikan tentang tema cybercrime kita, yakni penyebaran virus. Baik, kita memasuki ke topik pertama, yakni apa itu penyebaran virus komputer. Penyebaran virus komputer merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyebarkan program atau perangkat lunak yang tidak diinginkan ke komputer korban. Jadi perangkat lunak yang tidak diinginkan ini akan merusak isi-isi di dalam komputer korban dengan cara menyusupi virus-virus berbentuk file software yang tersebar sehingga mengganggu kinerja komputer korban dengan cara menyebar melalui file, data, dan jaringan. Jadi membuat komputer kita tidak aman. Nah, lalu bagaimana virus komputer ini menyebar? Cara-caranya ada banyak ya. Kita bisa lihat di bawah ini. Yang pertama ada dari flash disk atau storage eksternal, lalu dari jaringan seperti jaringan LAN, WAN, lalu ada dari internet, yaitu World Wide Web, lalu ada dari software juga. Nah, yang terakhir ini ada melalui attachment yang terkirim pada email-email. Kita masuk ke topik jenis-jenis penyebaran virus. Jenis yang pertama ini ada namanya file infector virus. File infector virus ini banyak menginfeksi file executable seperti file dengan ekstensi .com atau .exe. Lalu virus ini akan menjadi aktif ketika file yang terinfeksi ini dijalankan atau dieksekusi. Nah, virus yang aktif ini bakal menimpa file yang sudah kita punya di dalam komputer kita, yakni sebagiannya ataupun seluruhnya, sehingga akan merusak file asli ini. Lalu ada yang kedua itu computer worm. Nah, worm ini adalah suatu program yang dapat mereplikasi dan menyebar seperti virus. Nah, dia ini nggak memerlukan program host untuk menyebarnya. Dia mampu mereplikasi diri sendiri, lalu menghasilkan banyak salinan dari dirinya sendiri. Nah, worm akan menyebar melalui jaringan seperti email yang dikirim ke ID email yang terinfeksi. Lalu yang ketiga ini ada Trojan Horse. Trojan Horse ini menyembunyikan dirinya dalam sebuah program. Jadi setelah kita menginstal suatu program yang mengandung Trojan, Trojan ini bakal menyusupi ke komputer kita yang kita install program atau software tertentu yang di dalamnya ada Trojan Horse. Lalu yang keempat ada CMOS virus. Nah, virus ini menginfeksinya ke dalam komponen komputer kita, yaitu namanya CMOS, yang merupakan singkatan dari Complementary Metal Oxide Semiconductor, dan merupakan chip memori yang berisi konfigurasi sistem. Nah, efeknya apa untuk CMOS ini? Virus ini dapat menghapus atau mengatur ulang konfigurasi sistem yang telah kita tentukan sebelumnya. Lalu yang kelima ada component virus, yakni virus ini berada dalam file yang namanya itu mirip dengan file program yang ada di komputer kita, yang dijalankan secara normal. Nah, ketika file program dijalankan, virus akan dinyalakan atau berjalan dan melakukan langkah-langkah berbahaya seperti menghapus file yang ada pada hard drive komputer kita. Nah, mungkin itu untuk jenis-jenis penyebaran virus ya. Mungkin bisa di next. Nah, untuk topik selanjutnya ya, kasus penyebaran virus. Oke, modus link kiriman paket kuras rekening M-Banking. Beberapa bulan yang lalu, modus penipuan berupa chat kurir jasa ekspedisi dengan mengaku sebagai kurir dan melakukan chat berupa foto yang sebenarnya foto tersebut adalah file yang berekstensi APK, yang dimana di APK tersebut terdapat virus, di mana orang jika melakukan download, virus itu bisa masuk pada saat itu. Mungkin bisa lanjut. Nah, dampak dari virus yang saat kita melakukan download, dampak dari kita mendownload APK tersebut, otomatis virus itu sudah masuk ke perangkat dan virus bisa melakukan sniffing. Sniffing itu merupakan tindakan pelaku dapat melakukan monitor penyadapan, sehingga ketika korban sedang melakukan akses mobile banking, itu username dan password yang dimasukkan oleh korban dapat dilihat oleh peretas. Misalnya gitu.
sekarang langkah mencegah smartphone sebelum terkena malware. Untuk mencegah perangkat kita terkena virus malware, langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah virus itu ada salah satunya adalah pasang antivirus dan literasi digital. Pasang antivirus gunanya untuk menghadang virus yang mencoba masuk ke perangkat dari aplikasi, dari website atau segala macam. Nah, sedangkan literasi digital, pemahaman tentang kejahatan dan metode kejahatan perlu diketahui untuk kita sebagai kewaspadaan mencegah perangkat terkena virus malware, karena mayoritas perangkat terkena virus itu karena kesalahan dari penggunanya sendiri. Bisa dilanjut. Uh, Penanganan smartphone setelah terkena malware. Uh, Smartphone atau perangkat yang sudah terkena virus malware itu salah satu cara untuk melakukan pencegahannya jika itu sudah ada di dalam perangkat kita virus tersebut, yaitu salah satunya ada backup data dan reset factory dan ganti smartphone. Kalau dari backup data itu, kalau misalkan kita virus yang seperti kasus sebelumnya, contoh kasus dari aplikasi atau link, kita bisa membackup data karena virus tersebut ada di dalam storage kita. Tapi kalau misalkan virus tersebut ada di dalam ROM kita udah nggak bisa melakukan apa-apa. Salah satu langkah untuk menghadang atau mencegah itu adalah mengganti smartphone kita. Oke, untuk selanjutnya terdapat pelanggaran UU ITE pada kasus tersebut. Yang pertama pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran mengakses sistem elektronik tanpa izin dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik. Untuk pelanggaran ini terjerat pasal 30 ayat 2. Kemudian untuk pasal 31 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu pelanggaran melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik. Kemudian pada pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, pelanggaran yang melakukan pemindahan atau mentransfer informasi elektronik tanpa izin. Kesimpulan dari presentasi ini, literasi ancaman cybercrime harus ditingkatkan. Individu harus mengerti praktik keamanan online yang baik, seperti menggunakan kata sandi yang kuat, tidak mengklik tautan yang mencurigakan dengan sembarangan, dan membatasi informasi pribadi yang dibagikan ke internet. Perusahaan juga harus memberikan pelatihan kepada karyawan mereka untuk mengenali dan melaporkan serangan cyber, karena peretas lebih mudah melakukan aksinya melalui human error. Baik, mungkin untuk presentasi dari kelompok kami cukup sampai sini saja. Untuk kurang dan lebihnya, mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.